Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezidan Karisma Devaiza dengan NPM 231-063-117-0044 kelas 3B semester 3. Jadi kali ini saya ingin mengkonfigurasi MikroTik untuk blocking site dan limit bandwidth. Pertama kita akan menyalakan router di sini MikroTiknya. Kita akan login sebagai admin di sini tanpa password ya. Di sini sudah nyala ya router. Setelah itu kita bisa langsung ke Winbox. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu ke DHCP client. Jadi di sini kita lihat DHCP client bahwa si router ini sudah bisa mengakses internet ya. Seperti itu. Sudah otomatis ditambahkan. Teman-teman yang mau menambahkan sendiri itu bisa di-add, nanti bisa langsung apply. Seperti itu. Pilih nih ternyata berapa. Ini saya ether 1 untuk internetnya. Lalu selanjutnya kita bisa ke IP address untuk menambahkan IP ke klien. Di sini udah ada nih IP internetnya dengan statusnya tuh dinamis itu, jadi tidak perlu menambahkan IP secara manual. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address untuk klien yang ada di network yang sama. Kita isi dengan ketentuannya yaitu adalah NPM paling akhir angka 2 di belakang ya. Isi masa itu di sini saya pakai /24. Ethernya kita pilih tadi yang di sini kita lihat ada IP internet itu ether 1 di sini. Untuk klien kita gunakan interface-nya itu ether 2. Bisa langsung apply. Oke, di sini sudah terdaftar IP address-nya. Untuk DHCP server kita ke DHCP setup. Selanjutnya kita pilih interface itu yang menuju ke klien itu ether berapa. Di sini ether 2 ya. Tadi kita sudah masukin ya konfigurnya. Lalu next lagi. Di DNS server kita bisa tambahkan IP-nya Google yaitu 888. Next. Di sini sudah terlihat bahwa DHCP servernya sudah terdaftar. Nanti klien bisa mendapatkan IP address-nya secara otomatis tanpa kita manual. Lalu di sini juga kita bisa mendapatkan DNS yang kita pakai yaitu Google 888. Apply dan sudah siap. Jadi teman-teman kita bisa ke firewall ya. Untuk apa? Untuk mengubah IP public menjadi IP private untuk mengizinkan kita untuk mengakses internet. Jadi kita bisa langsung tambah aja di sini ya. Di general itu chain-nya itu ke source net. Lalu ini interface-nya itu mau kemana ya? Ether berapa? Tentu saja ke ether 1. Itu ke yang tadi IP internet ya. Lalu di action itu kita pakai ini dia, Mas Gede. Kita bisa langsung apply aja ya. Di sini sudah terdaftar. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah klien kita sudah mendapatkan IP-nya. Di kesempatan ini saya menggunakan Kali Linux untuk kliennya. Sekarang kita sudah di PC client. Nah, di PC client kita bisa ngecek apakah IP-nya sudah terdaftar dan apakah si klien ini bisa mengakses internet. Jadi kita bisa buka terminal dulu. Di Linux itu kita bisa ceknya ini IP-nya tuh udah terdaftar atau belum, atau mengecek IP-nya itu di ifconfig ya command-nya. Di sini tuh sudah terlihat tadi sesuai nih 44 dan dia mendapatkan slotnya tuh 253 dan subnet masknya adalah /24. Lalu selanjutnya kita cek nih udah bisa akses internet belum. Kita bisa cek dengan ngeping si Google. Nah, Google itu IP-nya 888 ya. Di sini sudah terlihat kalau ngepingnya itu berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung ke materi yang ingin saya bahas ya, yaitu blocking site dan limit bandwidth. Pertama kita akan blocking site dulu. Jadi untuk blocking site kita perlu ke firewall dulu, lalu ke layer 7 protokol. Nah, di layer 7 protokol itu kita tambah saja. Saya di sini ingin memblok website detik.com. Kita kasih nama dulu, saya di sini custom, namanya itu detik.com. Dan untuk regexp itu saya sudah ada notepad ya. Ini dia bentuknya untuk memblok detik.com. Kita masukin aja langsung sini, lalu klik apply, lalu oke. Di filter rules itu kita tambahin sebuah peraturan baru. Kita bisa langsung tambah aja di sini ya. Chain-nya itu kita pilih adalah forward. Source address-nya itu kita isi dengan IP yang tadi ada di klien seperti itu. Klien tadi adalah .1.1/24. Di advance kita pilih protokol tadi si detik.com. Kita pilih aja ya.
detik.com. Selanjutnya kita ke action, kita pilih actionnya itu drop untuk memblokir si detik.com ya. Oke, kita langsung reply lalu oke. Di sini sudah terdaftar. Sekarang di klien kita buktikan apakah rulesnya sudah bekerja. Sini kita bisa langsung aja coba cari detik.com-nya. Ya, di sini ada detik.com. Kita bisa akses aja. Oke, di sini sedang loading. Dan sepertinya sudah bekerja ya rulesnya yang tadi saya sudah tambahkan di firewall ini. Coba kita buktikan lagi. Kalau kita nonaktifkan, apakah si klien bisa mengakses lagi? Kita bisa nonaktifkan di sini. Kita cek. Sekarang saat saya nonaktifkan, klien bisa mengakses detik.com lagi. Oke, materi terakhir yang akan saya demonstrasikan yaitu melimit bandwidth. Kita bisa langsung ke queue, simple queue, kita tambah. Sini namanya bebas, targetnya yaitu IP client, IP networknya. Kita masukkan subnet masknya, lalu di sini ada target upload, target download. Max limitnya kita bisa ngeset. Mungkin kita cek dulu untuk bukti kalau internetnya itu secepat apa di klien ini ya. Kita bisa menggunakan speed test. Kita bisa langsung mulai. Ini merupakan data dari speed testnya ya. Jadi ini downloadnya itu mentok bisa sampai 44 MB per detik. Uploadnya 31 MB per detik. Selanjutnya saya akan men-set max limit penggunaan kecepatan internet dari isi kliennya. Kembali ke Winbox, max limitnya itu saya ke 10 MB mungkin. Selanjutnya juga 10 MB. Kita bisa langsung tes lagi apakah bekerja. Selanjutnya itu saya tes lagi di sini sama speed test juga. Oke, berikut data dari tes kecepatan internet setelah saya set max limit kecepatannya. Sini terbukti kalau tadi sebelumnya tuh bisa sampai 40 MB per detik untuk download, uploadnya tadi sampai melebihi 30 lah gitu. Nah di sini downloadnya dan uploadnya itu ada di 8 MB per detik dan artinya itu tidak melebihi max limit yang tadi saya sudah set yaitu 10 MB per detik. Selanjutnya di sini ada fitur burst. Nah fitur burst ini adalah klien bisa mengakses internet dengan kecepatan yang melebihi max limitnya. Namun kita bisa batasi berapa lama loncatan kecepatannya si internetnya itu bisa mau berapa detik seperti itu. Saya sudah set di sini burst limitnya yaitu 15 MB. Yang perlu kita perhatikan yaitu adalah burst average. Nah kita dapetin burst average-nya gimana? Yaitu kita dengan hitung max limit dibagi dengan waktu burst-nya. Misal kita waktu burst-nya itu kita set jadi 5 detik. Di sini kalau kita kalkulasiin, jadi burst average-nya itu 2 ya. Jadi 2 MB, 2 MB, 2 MB. Nah di burst threshold tadi saya belum set. Nah kita akan set di bawah max limitnya. Di sini saya coba jadi 6 MB. Bagaimana ini bekerja? Jadi tadi kita udah dapetin burst average-nya yaitu 2 ya, 2 MB. Nah, jadi tiap detiknya itu akan naik 2 MB, 2 MB, 2 MB. Apa yang akan naik? Yaitu burst threshold-nya. Jadi burst threshold-nya itu udah saya set jadi 6 MB. Ketika tiap detik kan tadi nambah 2 MB ya, sampai di titik dia mencapai 6 MB, itu yang tadinya internetnya di mode yang burst itu yang sampai 15 MB, itu bakal turun. Nggak jadi 15 MB lagi, bakal kembali ke yang tadi normalnya yaitu di bawah 10 MB. Kita bisa langsung tes aja nih kecepatannya setelah kita set ada fitur burst limitnya tadi, ada burst seperti itu. Kita bisa cek lebih detailnya tuh di traffic sini ya. Dari datanya kita sudah bisa lihat apakah si klien nyentuh burstnya. Nah, di sini ada keterangan 9,5 MB. Itu melebihi max limit dari yang tadi kita sudah set, itu 8 MB. Berarti dia sampai ke mode burst itu. Jadi si kliennya dapat loncatan kecepatan itu. Lalu setelah tadi ada loncatan kecepatan nih di sini 9 MB, selanjutnya dia turun ke 8 MB, lalu ke 7 MB, ke 5 MB. Nah, pas lagi masa turun itu, si burst threshold-nya sudah disentuh ya sama si kliennya, kecepatan kliennya. Jadi itu saja materinya yang tadi ada 2. Tadi kita sudah berhasil blocking site dan juga melimit bandwidth-nya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.